Ya, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang anatomi dan fungsi organ reproduksi pria dan wanita. Nah, kita mau brainstorming dulu nih mengenai reproduksi pria dan wanita. Ibu mau tanya, apa yang terjadi jika salah satu organ reproduksi tidak berfungsi dengan baik? Coba kalian boleh pikirkan masing-masing, nanti Ibu akan tanya. Ibu hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ada yang mau menjawab? Maria? Mandul, Bu. Ya, bisa juga mandul ya. Ada lagi? Anda mau memberi tambahan? Sebentar, Miss, masih mikir. Oh iya, boleh. Kanker ovarium masuk nggak, Miss? Gimana? Kanker ovarium masuk nggak, Miss? Oh iya, betul. Bisa juga gangguan-gangguan pada sistem organ reproduksi ya. Anda mau menambahkan? Saya mau jawab, Bu. Kalau salah satu organnya tidak berfungsi dengan baik, maka dapat berdampak pada organ lain yang menyebabkan gejala, komplikasi, hingga mengancam nyawa seseorang. Oh iya, betul. One clap buat kita. Nah, sekarang, oh ya, Miss mau kasih juga contohnya ya. Jadi ketika salah satu organ reproduksi itu tidak berfungsi dengan baik, bisa aja kayak nyebabin infertilisasi atau kemandulan tadi yang udah disebutkan sama Maria. Juga contohnya bisa aja kayak menyebabkan nyeri pada saat sedang berlangsungnya fertilisasi gitu. Jadi nanti akan apa ya, ada kayak rasa nyeri di organ reproduksi perempuan pada saat melakukan fertilisasi karena adanya gangguan dari sistem reproduksi tersebut. Oke, next ya. Nah, sekarang kita mau mengenal apa itu reproduksi. Bisa tolong Maria untuk baca slide ini? Reproduksi, proses menghasilkan keturunan untuk keberlangsungan spesies. Dua cara utama, aseksual dan seksual. Aseksual, satu induk tanpa gamet, tidak ada variasi genetik. Seksual, ada dua induk, peleburan gamet, fertilisasi genetik tinggi. Pada manusia hanya terjadi reproduksi seksual melalui peleburan sel kelamin atau gamet. Oke, thank you Maria. Nah, betul ya yang dibaca Maria tadi dalam slide ini. Jadi, dalam materi pembahasan kelas kita hari ini, kita akan membahas tentang reproduksi seksual pada sistem organ reproduksi manusia. Nah, kita langsung aja masuk ke bagian sistem reproduksi pria. Next. Nah, ini adalah gambar dari anatomi sistem reproduksi pria. Jadi, misalkan jelaskan mengenai struktur dan fungsinya. Yang pertama, kita mulai dari sistem reproduksi bagian luar dulu ya, yaitu ada penis. Nah, seperti yang kita tahu bahwa penis ini berfungsi sebagai organ kopulasi yang nantinya akan menyalurkan semen ke vagina saat hubungan seksual dan juga akan melakukan dan juga akan sebagai alat untuk pembuangan urin gitu. Nah, setelah itu ada juga foreign skin atau yang disebut dengan kulup. Jadi, foreign skin ini di sini letaknya. Jadi, foreign skin ini berfungsi sebagai lapisan kulit yang menutupi dan melindungi lapisan kepala penis gitu. Nah, pada saat laki-laki memasuki usia remaja, si foreign skin ini nantinya akan dibuang karena supaya tidak mengalami gangguan pada organ reproduksi. Jadi gunanya untuk mencegah penumpukan kotoran di kepala penis. Itu disebut dengan sirkumsisi atau yang kita kenal dengan sebutan disunat. Jadi nanti pada laki-laki akan disunat untuk mencegah penumpukan kotoran pada kepala penis tersebut. Nah, setelah itu ada yang namanya testis.
ini adalah testis, yaitu sebagai tempat untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Jadi di dalam testis ini ada yang namanya sperma. Nah, sperma ini nantinya akan dikeluarkan melalui uretra ini. Nanti akan dikeluarkan melalui saluran uretra. Nah, pada testis juga terdapat hormon testosteron. Hormon testosteron nanti akan memberikan ciri kepada pria berupa badannya yang kekar, terus dadanya yang bidang, lalu tumbuhnya kumis dan juga jenggot, dan juga tumbuhnya jakun pada laki-laki. Nah, setelah itu, kalau pada pria sendiri untuk menghasilkan sperma, dia akan menghasilkan sperma pada saat mereka sudah mengalami masa pubertas. Itu sekitar usia 11 sampai 15 tahun. Jadi di usia sekitar 11 atau 15 tahun mereka akan mengalami masa pubertas yang nantinya mereka akan menghasilkan sperma gitu pada organ reproduksinya. Nah, next ada uretra yang tadi udah singgung sedikit, yaitu uretra itu sebagai saluran keluarnya urin dan semen dari tubuh. Nah, si uretra ini juga nantinya dia yang akan mencegah untuk keluarnya si urin dan si sperma ini secara bersamaan. Jadi dia nanti akan menyesuaikan apa yang akan dikeluarkan dari organ reproduksi yang nantinya akan dihasilkan, begitu. Nah, setelah itu ada fast difference. Sebelumnya Miss ini mau ngasih tahu dulu. Jadi kalau si sperma ini dia dikeluarkan bukan langsung sperma yang matang, tapi ketika sperma belum matang, nanti akan dimatangkan di dalam organ reproduksi yang namanya epididymis. Tapi di sini Miss lupa tambahin, nanti Miss akan perbaiki PPT-nya, kalian bisa baca lagi. Nah, dalam epididymis ini nanti dia akan membantu untuk sperma menjadi matang gitu, tempat untuk pematangan sperma. Kemudian akan disalurkan ke dalam fast difference atau sperm duct ini. Jadi dia akan nantinya menyalurkan sperma dari epididymis menuju uretra tadi. Nah, lanjut ke dalam kelenjar aksesori atau glands. Dalam hal ini, dia berfungsi untuk menghasilkan cairan yang nantinya akan menutrisi, melindungi sperma, termasuk kelenjar prostat dan vesicula seminalis. Nah, dan yang terakhir ada bladder atau kandung kemih. Nah, kandung kemih ini berfungsi untuk menyimpan urin yang sebelumnya akan dikeluarkan melalui uretra yang udah singgung juga tadi. Ada yang mau ditanyakan tentang sistem reproduksi pria? Belum ada, Bu. Oke, next ya. Nah, ini ada Ibu taruh di sini tentang proses spermatogenesis. Nanti kalian bisa cek sendiri di Google Classroom. Dalam PPT Ibu, nanti kalian bisa cek. Karena pertemuan kita secara online ini sangat singkat, jadi kalian bisa cek di rumah ya. Nah, next kita akan masuk dalam proses spermatogenesis atau proses pembentukan sel gamet jantan. Nah, dalam proses spermatogenesis ini terjadi di dalam tubulus seminiferus. Jadi tubulus seminiferus ini berasal dari kata tubulus atau yang artinya saluran-saluran dan seminiferus yang berasal dari kata semen atau sperma. Jadi tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok sebagai tempat untuk berlangsungnya pembuatan sel sperma ini. Nah, spermatogenesis sendiri dimulai dari spermatogonium atau sel induk sperma yang nantinya akan mengalami pembelahan secara mitosis. Dia bersifat diploid ya, bersifat diploid, lalu nanti hasilnya akan disebut dengan spermatosit primer. Nah, dari spermatosit primer ini nanti dia juga akan mengalami pembelahan meiosis tahap 1. Kemudian akan menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Nah, setelah itu spermatosit sekunder ini nantinya juga dia akan mengalami tahap meiosis 2 yang akan membelah yang nantinya akan menghasilkan 4 spermatid. Kemudian spermatid ini yang bersifat haploid nanti akan membentuk menjadi sperma yang matang atau yang kita sebut dengan spermatozoa. Nah, dalam proses spermatogenesis ini juga terdapat hormon yang berperan di dalamnya, yaitu berupa hormon FSH,
LH, dan juga hormon testosteron. Begitu. Nah, adakah yang mau bertanya tentang organ reproduksi pria dan spermatogenesis ini? Belum, Bu. Kalau begitu, Ibu yang mau tanya tentang proses spermatogenesis. Coba Ana sebutkan di bagian pembelahan mana saja yang sifat dari hasil spermatositnya ini bersifat haploid pembelahannya. Bisa tolong diulang, Bu, pertanyaannya? Di bagian pembelahan mana pada proses spermatogenesis ini yang bersifat haploid? Yang haploid ya, Bu? Iya, betul. Kalau yang haploid itu Mm-mm. ada di fase spermatosit sekunder Mm-mm. sama spermatosit primer. Oke, good. Yaps, betul. Dan bagian spermatid ini ya, jadi mereka bersifat haploid pembelahannya. Oke, kita next ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sistem reproduksi. Nah, kemarin tadi Ana semangat banget nih belajar tentang sistem reproduksi wanita. Karena waktu mistanya ternyata si Ana lebih semangat untuk belajar reproduksi wanita daripada reproduksi laki-laki. Oke, jadi sekarang misalkan menjelaskan tentang fungsi dan struktur dari sistem reproduksi wanita ini. Nah, yang pertama, kita akan bahas tentang vagina yang bagian bawah. Ini vagina. Nah, vagina ini berfungsi sebagai apa? Vagina berfungsi sebagai saluran tempat lahir, tempat masuknya penis saat berhubungan seksual, dan jalan keluarnya darah pada saat fase menstruasi. Lalu, ada juga uretra. Uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya urin dari kandung kemih. Nggak beda jauh sama yang bagian sistem reproduksi laki-laki tadi ya. Lalu juga ada bladder atau kandung kemih. Nah, kandung kemih ini tentunya berfungsi untuk menyimpan urin sebelumnya yang nantinya akan dikeluarkan melalui uretra. Next, ada juga leher rahim. Leher rahim atau yang disebut dengan cervix. Nih. Nah, cervix ini berfungsi untuk menghubungkan antara uterus dengan vagina. Jadi, di dalam cervix ini akan menghasilkan lendir pelindung dan membuka saat terjadinya persalinan. Lalu ada uterus. Nah, uterus ini seperti yang kita tahu bahwa uterus atau yang disebut dengan rahim, dia berfungsi sebagai tempat untuk perkembangan janin selama kehamilan dan penempelan hasil dari pembuahan atau embrio yang nantinya akan membentuk menjadi zigot, kemudian menjadi janin, dan nantinya akan dilahirkan sebagai bayi, itu sebagai manusia. Nah, setelah itu ada juga ovarium. Nah, ini ovarium. Nah, ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau yang disebut dengan ovum. Juga di dalam ovarium terdapat hormon seperti hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron yang nantinya akan membantu dalam proses menstruasi gitu pada proses sistem reproduksi wanita. Lalu ada juga yang namanya tuba falopi atau oviduct. Jadi, tuba falopi ini berfungsi untuk menyalurkan ovum dari ovarium ke uterus dan menjadi tempat untuk pembuahan sel sperma. Jadi, pada saat sel sperma masuk ke dalam rahim, ke dalam reproduksi wanita, nanti akan bertemu dengan sel telur di dalam tuba falopi ini yang nantinya hasilnya akan menempel pada uterus dan akan berkembang menjadi embrio atau zigot tadi. Nah, gimana kalau misalnya sel telurnya nggak dibuahi, Bu? Jadi kalau misalnya sel telurnya nggak dibuahi, maka ovum ini akan menempel pada dinding rahim dan nanti akan gugur di bagian endometrium atau uterus
ya endometrium atau uterus bagian dalam nantinya akan gugur dan yang kita sebut dengan sebutan menstruasi. Begitu. Next. Nah, ini juga Ibu udah taruh video yang bisa kalian tonton untuk pembelajaran kita hari ini. Suara Ibu masih kedengaran jelas? Masih, Bu. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke dalam oogenesis ya. Nah, oogenesis ini yaitu proses pembentukan gamet pada sel kelamin perempuan gitu. Jadi oogenesis ini dimulai sejak janin, beda sama spermatogenesis tadi. Jadi spermatogenesis kan ketika dia sudah lahir. Nah, kalau oogenesis ini terbentuk ketika bayi masih dalam bentuk janin gitu, masih dalam kandungan. Nah, dimulai dari oogonium atau sel induk ovum gitu. Nah, dari sini dia akan mengalami proses pembelahan yang bersifat diploid. Kemudian akan menjadi oosit primer. Oosit primer kemudian akan mengalami pembelahan secara haploid atau yang disebut dengan proses meiosis tahap 1. Kemudian akan mengalami pembelahan kembali yang nantinya akan disebut dengan oosit sekunder yang bersifat haploid juga. Ini disebut dengan tahap meiosis 2. Kemudian akan menghasilkan 4 secondary polar body atau 4 body polar yang bersifat sekunder gitu. Kemudian dari fase tersebut nanti akan menghasilkan 1 ovum dan 3 badan polar. Nah, dari 4 hasil ini yang bisa digunakan dalam proses reproduksi wanita nantinya hanya 1 ovum ini saja. Nah, dalam proses oogenesis juga terdapat peran hormon di dalamnya, yaitu peran hormon FSH dan LH. Dan juga peran ini berfungsi dalam siklus menstruasi yang terjadi setiap bulannya pada perempuan. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam labeling organ. Tapi kan kita kan hanya singkat saja ya pertemuan hari ini. Nanti kita akan bahas lebih jauhnya lagi pada saat pertemuan di kelas. Nah, sebelumnya Miss mau tanya dulu, dari penjelasan Miss tadi adakah yang kurang bisa dipahami? Atau sudah paham? Sudah, Bu. Oke, berarti kita masuk ke dalam labeling organ ya. Nah, nanti Miss akan minta akan minta 2 jawaban dari masing-masing orang. Jadi nanti Ana bisa kasih 2 jawaban, terus Maria juga bisa kasih 2 jawaban. Oke? Baik, Bu. Ibu, kita tinggal 1 menit lagi, tapi Oh iya. Oke, sebentar aja kok ini. Kalau gitu sebutin 1 aja. Kira-kira dari gambar ini bagian apa yang kalian ingat? Yang bagian ini kira-kira apa sebutannya? Ana mau menjawab? sebentar Bu masih Sebagai ingat-ingat. sebagai alat reproduksi wanita. Jadi nanti akan sebagai tempat untuk melahirkan, bisa untuk keluarnya bayi, lalu keluarnya darah saat menstruasi. Disebut dengan Vagina, Bu. Ya, betul. Nah, lalu yang nggak beda jauh sama pada sistem reproduksi pria. Di bagian ini, Maria, untuk tempat keluarnya urin. Disebut dengan? Uretra. Ya, betul. Next ya. Next. Nah, misalkan jelaskan secara singkat tentang keterkaitan struktur dan fungsi. Jadi contohnya nih, Miss mau baca 1 aja ya. Contohnya ovarium nih.
Ovarium ini berfungsi sebagai penghasil sel telur dan hormon yang mengatur siklus, contohnya siklus menstruasi gitu. Jadi, setiap struktur itu nanti akan menentukan fungsinya. Terus habis itu, struktur organ reproduksi juga secara spesifik akan mendukung proses pembentukan gamet melalui pengaturan hormon. Nanti kalian bisa baca-baca lagi PPT-nya di rumah, supaya waktu kita nggak terlalu lama. Next, tentang WKA. Miss tadi waktu pembukaan kan kita sempat singgung ya tentang WKA, yaitu tentang kebesaran Tuhan dalam menciptakan seluruh ciptaannya. Ayo kita baca bersama-sama Kejadian 1 ayat 27-28. 1, 2, 3. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya dengan dan ciri ciri khas laki-laki dan perempuan. Allah memberkati manusia dan memberikan perintah untuk beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, di sini kita diingatkan ya bahwa Tuhan Allah dengan segala kebesarannya, dengan kebesaran kasih-Nya, Dia juga memelihara seluruh umat ciptaannya, bukan hanya memberikan mandat budaya, tapi juga Tuhan memampukan kita untuk menjalankan mandat budaya tersebut. Tuhan memelihara kita, bahkan dari sejak kita masih dalam bentuk janin di dalam kandungan, tadi juga Tuhan sudah memelihara kita. Kita bisa lihat dari proses oogenesis yang terjadi pada organ reproduksi wanita ya. Next. Nah, di sini Miss kasih tugas kalian secara udah kirim tugasnya nanti kalian bisa cek. Nah, kalian di situ akan berdiskusi, kemudian nanti akan membentuk hasil analisis dari diskusi kali bisa ke dalam bentuk infografis ataupun poster yang nantinya akan kalian kumpulkan dalam classroom dan besok akan Miss cek di kelas. Oke? Oke, Miss. Oke, Bu. Nah, sekian pembelajaran kelas kita hari ini. Oke, udah.